Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan mas, ikan gurame dan semua jenis ikan. Hari ini saya akan berbagi tips atau berbagi pengalaman bagaimana kita bisa untuk menentukan atau memilih pelet. Ini kan sering ditanyakan teman-teman ya. Pelet yang bagus yang seperti apa, kemudian ukurannya berapa, dan seterusnya. Ini sering ditanyakan oleh teman-teman. Tapi sebelum saya melanjutkan, ya, seperti biasa saya doakan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses selalu, bahagia selalu. Yang punya ikan, ikannya tidak mati. Yang punya ayam, ayamnya tidak mati. Jadi begini teman-temanku semua, pecinta ikan nila ya khususnya. Saya duduk ini lah biar nyaman karena saya pakai sarung. Jadi kalau teman-teman mau cari pelet ya, itu harus mengetahui dulu kebutuhannya. Nah, misalkan teman-teman mau mencari pelet yang protein tinggi, yang protein rendah, atau yang sedang, itu pertama. Kalau misalkan kita mau cari protein yang tinggi, kita harus cari pelet yang protein tinggi. Gimana cara mengetahuinya? Nih, di sini ada. Setiap kantong pelet, ya, setiap kantong pelet pasti ada. Ini daftar kandungan yang ada di pelet, ya. Nah, ini semua sudah dijelaskan kandungan nutrisinya. Ada protein, ada lemak, ada abu, ada serat kasar, ada kadar air, semua sudah jelas. Semua pelet itu ada. Nah, di sini saya punya pelet, ini biasa saya pakai ya. Nah, pelet ini nanti sampean teman-teman jangan salah pilih. Teman-teman jangan salah pilih. Jadi ini rupanya pelet Primafit ya, pelet Primafit ya, atau yang akrab biasanya disebut PF. PF itu singkatan Primafit ya. Jadi teman-teman harus tahu PF adalah singkatan dari Primafit ya. Nanti dia peruntukannya beda-beda. Jadi sesuai dengan gambar biasanya begitu. Kalau ini yang saya beli itu untuk nila. Ini yang paling atas itu nila. Paling sering dipilih untuk nila ini yang Primafit PF 1000, nila, gurame, lele juga bandeng tuh. Kemudian cara memilih menentukan Primafit ukuran berapa, kita harus tahu ukuran ikan kita. Nah, kita harus tahu ukuran ikan kita. Jangan nanti kita salah membeli pelet sehingga mungkin terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi di toko pancing, toko pakan ikan, pakan ayam, ini biasanya itu bermacam-macam. Nih di sini sudah dijelaskan ya. Mulai dari PF 0 sampai PF 100, ada PF 200, PF 200 sampai PF 500, PF 500 sampai 800, PF 800, PF 1000. Ini ukurannya beda-beda semua. Semua ukurannya beda. Ukurannya mili, saya lupa ya berapa ukurannya, tapi dia kecil-kecil sekali lah. Yang paling kecil yang 0 sampai 100. Nah, peruntukannya di sini juga sudah dijelaskan. Nih, ukuran pelet. Ya, ini ini ukuran pelet ini. Oh, bukan. Iya. Ya, ini ukuran pelet yang ini. Kalau untuk peruntukannya seperti ini, teman-teman, biar simple ya. Kita harus tahu ukuran ikan yang mau kita kasih pakan dulu. Misalkan 1 cm sampai 1,5 cm. Maka kita menggunakan Primafit 0 atau PF 100 sampai PF 100. 1,5 sampai 2 cm memakai 200. 2 cm sampai 3 cm PF 200 sampai 500. 3 sampai 5 cm 500 sampai 800, 5 sampai 7, 800 sampai 1000. Ini semuanya untuk baby. Jadi pelet PF sampai PF 1000 ya. Sampai PF 1000
itu diperuntukkan memang untuk baby. Nah, kenapa saya stok banyak seperti ini? Karena memang saya juga menjual baby nila, baby lele, juga baby gurame. Tuh, termasuk saya juga penetasan. Makanya saya harus memiliki stok yang lumayan banyak. Ini satu karung, ini bisa untuk 2 bulan lebih. Karena memang irit sebetulnya ya. Karena memang irit. Nah, tapi saya juga biasanya ada yang lebih kecil lagi, yaitu PF 500. Kemudian untuk takaran, memang kalau teman-teman mengikuti petunjuk ini agak bingung ya. Saya pun terkadang agak bingung. Jadi kalau saya itu memakai insting, memakai feeling. Di sini untuk pakan, ya, fit itu artinya pakan. Jadi kalau prima fit itu artinya pakan yang prima, makanan yang prima. Nah, kira-kira seperti inilah. Persennya itu ada 10, 8%, 86%, 64, 54, 54. Ini tapi saya belum bisa menjelaskan secara detail ini. Tapi saya kembali menyampaikan kalau mengikuti petunjuk total yang ada di karung ini nanti sampean bingung. Yang perlu kita tahu saja ini. Kemudian yang perlu kita tahu kalau misalkan kadang di toko itu ini sudah lepas ya. Kertas yang ini sudah lepas. Kadang ini kan lepas karena terlempar. Bisa melihat kandungan nutrisi di sini. Ini lebih jelas. Tuh. Ukuran peletnya ada. Ya, ukuran pelet yang ada dalam ini 1,3 sampai 1,7 mili. Protein minimal ya, protein itu 39 sampai 41. Ini tinggi. Jadi untuk pertumbuhan sangat bagus. Kemudian lemak 5% ya. Serat kasarnya 6%, abunya 12, kadar air 10. Tuh, jadi ini sangat bagus ya, menurut saya sangat bagus gitu. Kenapa saya memilih ini? Tapi saya sekali lagi ini bukan promo, karena saya memakai pelet itu banyak. Kalau di pelet Allfit itu tidak ada ininya, tidak ada label di kantongnya, dia di kertas. Kemudian untuk 781 juga tidak ada di kantongnya, dia adanya di kertasnya. Kemudian Confit dia juga di kertasnya, jadi tidak ada. Namun biasanya seperti misalkan 781 umpamanya ya, dia di situ ditulis high profit, misalkan dia pakai protein tinggi. Begitulah teman-teman. Oke, teman-temanku semua pecinta ikan nila, ikan lele dan semua jenis ikan, yang perlu saya sampaikan lagi bahwa nanti pelet ini tuh bisa bisa digunakan dalam yang penting tidak berjamur lah pokoknya, kalau menurut saya begitu. Bisa digunakan agak lama sih, karena saya satu karung ini bisa sampai 2 bulan pun tidak perlu ganti-ganti. Yang penting prinsipnya jangan berjamur. Makanya kalau teman-teman membibis pakan ya, misalkan kalau sudah berjamur ya, mending nggak usah dikasihkan ikan. Itulah teman-teman. Jadi barangkali ini saja ya, saya tidak mengajarkan harus pakai pelet apa, harus pakai apa, tapi yang jelas saya hanya ingin menyampaikan cara bagaimana kita menentukan pelet yang mau kita gunakan agar kita tidak kebingungan. Kalau yang saya sampaikan ini masih juga bingung, teman-teman tanya saja sama bakule, tanya sama penjualnya. Misalkan nilai saya umur 2 bulan, kira-kira ukuran segini, itu bagus pakai pelet mana Pak? Tanya sama penjual. Kalau penjualnya tidak mau ngasih tahu, ya sampai ganti toko nggak apa-apa. Jadi dia harus tahu, harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka jual. Jadi oke, teman-temanku semua, terima kasih. Salam berbagi. Oh ya, ada lagi kelebihan dari pelet ini ya. Biasanya kalau pelet yang mahal itu tidak terlalu mencemari air. Itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman jadi lebih tahu karena mencari tahu dan karena dikasih tahu. Oke, terima kasih. Salam berbagi. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi kebahagiaan dan berbagi rezeki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.